Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada pertemuan pertama kali ini di bahasan listrik statis, sebelum kita membahas tentang hukum Coulomb, kita membahas tentang benda-benda yang bermuatan listrik, kemudian teori awalnya. Nah, di sini ada catatan yang saya tulis sendiri berdasarkan buku referensi. Jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki buku referensi, setidaknya catatan ini bisa membantu. Benda-benda yang bermuatan listrik pada awalnya memiliki sifat kelistrikan yang dimiliki oleh muatan listrik tersebut. Sifatnya itu bisa dikatakan yang pertama adalah dua macam muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Jadi membedakan sifat sesuatu hal yang berlawanan dan dia ada dua macam. Nah, yang kedua, muatan sejenis saling tolak-menolak, muatan berlawanan jenis saling tarik-menarik. Jadi itu awal mulanya hukum Coulombnya di situ ya. Kemudian penamaan muatan positif dan negatif ini kalau secara teorinya oleh Benjamin Franklin. Dia mengambil kaca dan plastik kemudian digosok ke bulu domba, kemudian mengambil batang kaca kemudian digosok ke kain sustra. Jadi dua batang ini digosok ke dua dimensi, dua medium yang berlainan, kemudian mendekatkan plastik dengan kaca. Setelah digosok tersebut, yang terjadi adalah terjadinya perpindahan muatan dan bukan penciptaan muatan. Kemudian yang ketiga, muatan bersifat kekal, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Seperti kaca dan kain sutra, dia saling berlawanan. Kita katakan kaca bermuatan negatif, kain sutra bermuatan positif. Plastik dan wol, dia bermuatan positif dan dia bermuatan negatif setelah dilakukan tindakan yang Benjamin Franklin tadi lakukan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, sifatnya adalah muatan terkuantisasi. Muatan listrik dari suatu partikel atau benda selalu kelipatan muatan terkecil atau muatan dasar, yaitu E. Kemudian muatan partikel kita namakan Q kecil. Nah, N di sini adalah bilangan bulat positif atau negatif. Jadi kalau dikatakan berapakah muatan, maka banyaknya dikali dengan harga satu muatan. Saya contohkan, ibaratkan di dalam satu kelas ada 40 anak. Satu anak beratnya 20 kilo atau 25 kilo. Nah, ketika ada 40 anak di dalam satu kelas tersebut, maka muatannya adalah 40 dikali 25. Seperti itu pengandaiannya ya. Kemudian elektron bermuatan E negatif, proton bermuatan E positif, dan neutron tidak bermuatan sama sekali. Di sini saya selipkan teori quark, yaitu teori modern partikel yang muatannya bukan kelipatan bilangan bulat dari E. Dia menyusun proton dan neutron. Kemudian ada dua macam sifatnya, up dan down. Kalau up nilainya plus 2/3 elektron, kalau down min 1/3 elektron. Selalu ditemukan berpasangan atau bertiga, belum ada yang tunggal. Maka sampai sekarang E masih dianggap muatan terkecil yang pernah terdeteksi. Kalau kita lihat di kamar elektron pada pelajaran kimia dasar itu ada tanda panah, yaitu elektron-elektron yang menyusun atom. Di situ tanda panahnya itu tidak pernah tunggal, jadi selalu berpasangan atau bertiga. Yang ketiganya mungkin bisa jadi tunggal, tapi hitungannya dia tetap tiga. Jadi bisa dicek lagi ke teori kimia dasarnya ya, atau fisika inti. Nah, ini perhitungan sebagai contoh. Quark pada proton 2U tambah 1D, itu nilai Kp-nya adalah 2 kali 2/3 E min 1/3 E sama dengan E. Kalau neutron 1U plus 2D, jadi 1 up 2 down. Kalau proton 2 up plus 1 down. Nilai Q N sama dengan 2/3 E ditambah 2 kali min 1/3 E sama dengan 0. Ya, jadi dia tidak bermuatan sama sekali, atau kita sebut neutron itu netral. Satuan muatan listrik dalam
satuan internasional adalah coulomb. 1 coulomb sama dengan 1 ampere second. Nilai elektron dihitung 1,60218 dikali 10 pangkat min 19. Partikel elektron, proton, dan neutron muatannya seperti di dalam tabel dinyatakan dalam kolom. Elektron memiliki nilai min 1,022 kali 10 pangkat min 19. Itu hasil pembulatan yang di atas ya. Jadi sebenarnya mau pakai yang mana aja nilainya sedikit berbeda. Tidak memiliki perubahan banyak. Kemudian proton plus 1,6022 kali 10 pangkat min 19. Di sini kita lihat nilainya yang berbeda positif dan negatif. Kalau neutron dia 0. Untuk masanya, elektron memiliki massa 9,1094 kali 10 pangkat min 31, proton 1,67262 kali 10 pangkat min 27, dan neutron 1,67493 kali 10 pangkat min 27. Muatan atom, proton, neutron, dan elektron. Pada gambar ini kita lihat jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka atom tersebut dikatakan netral. Kemudian terakhir, atom dapat menjadi bermuatan listrik positif dan negatif dengan melepaskan atau menerima elektron, dan atom yang bermuatan listrik dinamakan ion. Sekian untuk introduction hukum Coulombnya. Nanti dari sini bisa lanjut ke PowerPoint hukum Coulomb. Terima kasih semuanya sudah menyimak